pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dengan kondisi puncak musim kemarau ini di bulan September hampir semuanya jumlah curah wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung curah hujannya sangat sedikit sekali. Yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Yang ini juga dapat menyebar dari manusia ke manusia. Mpox sendiri memiliki beberapa clade atau varian yang teridentifikasi. Selamat pagi pendengar, berita daerah Lampung pagi edisi Kamis 5 September 2024 dengan topik berita Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten II Lampung mengingatkan pemerintah dan masyarakat mewaspadai potensi bencana puncak musim kemarau pada bulan September ini. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini. Di samping berita lain yang dihimpun tim redaksi, selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga dirilai stasiun penyiaran RRI Waikanan. Berita selengkapnya dibacakan oleh Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, Nani Ulina Kartika Nasution. Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten II Lampung mengingatkan pemerintah dan masyarakat mewaspadai potensi bencana puncak musim kemarau pada bulan September ini. Berikut laporan selengkapnya dibacakan reporter Indra Ahmad. Kita perakirakan yang kekeringan atau jumlah curah hujannya sangat kecil sekali, yaitu Lampung di bagian selatan termasuk Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten II Lampung mengingatkan pemerintah dan masyarakat dapat mengantisipasi berbagai potensi bencana saat puncak musim kemarau bulan September ini. Berdasarkan prediksi BMKG Raden Inten II Lampung, puncak musim kemarau tahun 2024 ini melanda wilayah Lampung pada periode bulan Agustus lalu hingga September ini. Koordinator Bidang Data dan Informasi BMKG Raden Inten II Lampung, Rudi Haryanto kepada RRI menjelaskan, pada bulan September ini peluang intensitas curah hujan di wilayah Lampung akan sangat minim, sehingga menurutnya terdapat beberapa wilayah di Lampung yang berpeluang besar mengalami potensi bencana, mulai dari kekeringan hingga kebakaran hutan dan lahan. Dengan kondisi puncak musim kemarau ini di bulan September hampir semuanya jumlah curah wilayah kabupaten kota di Provinsi Lampung curah hujannya sangat sedikit sekali. Mungkin ada wilayah yang ada curah hujan tetapi sangat kecil di wilayah pesisir barat, Lampung Barat. Di bulan September ini kita perakirakan yang kekeringan atau jumlah curah hujannya sangat kecil sekali, yaitu Lampung di bagian selatan termasuk Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Rosmetro, Kabupaten Lampung Timur, dan juga Pesawaran, dan Lampung bagian utara termasuk Mesuji, Tulang Bawang Barat, Waikanan, Lampung Utara, Lampung Barat. Ini hampir semuanya curah hujannya kecil kecuali di dua kabupaten, yaitu pesisir barat dan Lampung Barat dan juga Tanggamus. Sebelumnya, Stasiun Meteorologi BMKG Raden Inten II Lampung menyatakan telah terdapat lebih dari 60 titik api atau hotspot yang tersebar di wilayah Lampung. Titik api atau hotspot tersebut, lanjut Rudi Haryanto, menjadi salah satu peringatan potensi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan pada puncak musim kemarau saat ini. Di sisi lain, Rudi Haryanto menyatakan meski potensi bencana berpeluang terjadi di wilayah Lampung pada puncak musim kemarau saat ini, namun jika dibandingkan dengan musim kemarau tahun 2023 lalu, diprediksi musim kemarau tahun ini akan lebih basah dengan kemungkinan intensitas curah hujan rendah hingga sedang masih berpeluang terjadi di wilayah Lampung. Dari Bandar Lampung, Indra Ahmad, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Fenomena Mpox atau cacar monyet kini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Meski belum ditemukan kasus penyakit Mpox mewabah di Pringsewu, namun penyakit Mpox patut dikenali dan diwaspadai. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Agustina Suryati.
Fenomena penyakit Mpox atau cacar monyet kini menjadi perhatian pihak Kementerian Kesehatan RI termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu. Meski belum ditemukan kasus penyakit Mpox mewabah di Pringsewu, namun penyakit Mpox patut dikenali dan diwaspadai. Melalui Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu, Dr. Hadi Matarom, mengatakan perihal Mpox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox. Penyakit ini memiliki beberapa varian dan bisa ditularkan dari hewan ke hewan, bahkan bisa pula dari manusia ke manusia. Mpox atau monkeypox yang akhir-akhir ini menjadi concern dari WHO dan Kementerian Kesehatan terkait penyebaran Mpox yang sudah mulai terjadi di Indonesia. Mpox sendiri itu apa? Mpox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus monkeypox. Pada asalnya penyakit ini adalah penyakit zoonosis yang berarti ditularkan dari hewan ke manusia. Penyakit ini juga dapat menyebar dari manusia ke manusia. Mpox sendiri memiliki beberapa clade atau varian yang teridentifikasi dan dapat menimbulkan wabah clade 1A, clade 1B, dan clade 2B. Clade 1A dan 1B memiliki manifestasi klinis yang lebih berat daripada clade 2. Sebagian besar terjadi melalui kontak seksual, berbeda dengan clade 1A, sebagian besar penularan terjadi lewat zoonosis atau dari hewan ke manusia. Dijelaskan menurutnya media penularan Mpox ini mirip dengan cacar air, hanya saja lebih ringan. Mpox biasanya gejalanya ringan dan akan sembuh sendiri, ya. Akan sembuh sendiri dengan daya tahan tubuh dia yang bagus. Jika kita kasih pengobatan dengan suplemen supaya meningkatkan daya tahan tubuh dia. Namun dapat jadi komplikasi jika menyebabkan kematian jika terjadi pada anak-anak, pada ibu hamil ada gangguan sistem imun pada tubuh. Terkait berapa sih angka kematiannya dari Mpox? Angka kematian Mpox itu hanya 5-10% dari clade yang satu. Dan clade kedua itu kurang dari 1%. Penularan Mpox itu bisa dari kontak secara langsung, kontak tatap muka, antar kulit ke kulit, mulut ke mulut, mulut ke kulit, atau dengan kontak seksual. Potensi pada Mpox sangat menularkan jika masih pada posisi dia belum sembuh sempurna, yaitu dari keropeng yang telah jatuh kemudian memenai kulit. Bisa juga karena virus monkeypox itu menyentuh pada pakaian, tempat tidur, handuk, atau alat elektronik lain yang kemudian disentuh pada orang-orang yang sehat, kemudian akan terjadi terinfeksi. Kemudian juga bisa menjadi aerosol jangka pendek, jadi penularan lewat bersin, lewat cairan ludah, cairan hidung, itu dari aerosol, dari penyebaran lewat udara yang sangat pendek. Kemudian mekanisme dari melalui udara ini patut kita belum terekspos beneran, tapi kita patut antisipasi dan mewaspadainya. Sebagai antisipasi, ia menghimbau para masyarakat yang mengalami gejala terserang penyakit Mpox dapat segera melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten Pringsewu untuk diberikan fasilitas layanan konsultasi berupa saran dan rekomendasi penanganan lainnya. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Dengan mengusung tema aksi adaptasi iklim, PMI Waikanan terus berkomitmen dalam mendorong mengurangi dampak krisis iklim. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Palasta Sitepu. Tahun 2024 peringatan Hari Palmerah Indonesia dengan tema Aksi Mengenal Iklim. Dalam perayaan HUT PMI ke-79 yang mengusung tema Aksi Adaptasi Iklim, PMI Waikanan terus berkomitmen dalam mendorong dan mengurangi dampak krisis iklim serta menjaga lingkungan. Kepala Markas dan Sekretaris PMI Waikanan Yoni Alistiadi kepada RRI mengatakan, dalam rangka perayaan HUT PMI ke-79 yang mengusung tema Aksi Adaptasi Iklim dengan tujuan akan terus berkomitmen dalam mengurangi dampak krisis iklim yang terjadi di masyarakat.
Ia juga mengatakan kegiatan akan dilaksanakan dengan penanaman pohon di sekitar wilayah yang rawan bencana, serta melaksanakan pembagian bibit pohon yang dapat ditanam di sekitar pekarangan rumah masyarakat demi menjaga kelestarian alam. Tahun 2024 peringatan Hari Palm Merah Indonesia dengan tema Aksi Mengenal Iklim. Dalam aksi ini kita akan fokus untuk penanaman pohon di sekitar daerah yang rawan, terus memberikan penyaluran pohon-pohon kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk terlibat langsung dalam penanaman pohon di sekitar rumah. Ia menambahkan dalam kegiatan penanam pohon memiliki tujuan agar masyarakat dapat ikut serta berperan aktif dalam mengurangi dampak krisis iklim. Yoni juga mengatakan kegiatan akan dilanjutkan dengan pembagian air bersih di sekitar Kelurahan Blabangan Umpu. Dari Waikanan, Palastasi Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan fokus dan berkomitmen dalam penanganan stunting. Salah satu langkah konkret penanganan stunting melalui puskesmas yang tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Rio Tanjung. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan, Didik Arwadi kepada RRI mengatakan, selain pencegahan dan pengendalian penyakit, Dinas Kesehatan juga sangat konsen dan gencar dalam penanganan stunting di Kabupaten Waikanan. Dirinya mengatakan, langkah Dinkes dalam penanganan stunting salah satunya melalui UPT Puskesmas yang bertanggung jawab secara penuh guna penanggulangan kasus stunting di lingkungan masyarakat. Sejauh ini, UPT Puskesmas di 15 kecamatan Kabupaten Waikanan telah memberikan pemeriksaan secara langsung melalui posyandu rutin terhadap balita-balita yang terindikasi stunting. Puskesmas juga telah berupaya memberikan bantuan asupan makanan tambahan kepada para balita dan anak-anak guna terciptanya penurunan angka stunting di wilayah Waikanan. Kami melalui UPT Puskesmas itu sangat konsen terhadap stunting ini, Mas. Jadi mereka ini sudah turun langsung terhadap balita-balita yang stunting ini, dilakukan intervensi ke semua, dan ada juga dia pemberian makanan tambahan kepada penderita stunting ini. Jadi kami juga konsen di sini, semoga tahun ini angka stunting kita semakin turun. Pemberian makanan tambahan bukan satu-satunya dalam upaya pencegahan stunting. Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kepada orang tua balita, juga menjadi salah satu langkah untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang kesehatan dan penanganan stunting. Lebih lanjut, dirinya mengungkapkan hal itu tentu harus dievaluasi bersama di lintas sektor, lintas program, dan semua pihak yang terkait di dalamnya, agar bergerak memberikan kontribusi dalam kasus stunting bisa teratasi, serta terorganisasi dengan baik. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan ditetapkan 2 kampung bersih narkoba atau kampung bersinar. Penetapan tersebut diharapkan mampu mewujudkan warga dan masyarakat di kampung bersinar bebas dari jerat narkotika dan obat terlarang. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Bayu Lowesing Satria. Untuk menangani masalah peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Waikanan melakukan beberapa upaya strategis yang melibatkan berbagai pihak. Kepala BNN Kabupaten Waikanan Nopijan Putra mengatakan salah satu upaya untuk penanggulangan narkoba adalah berkolaborasi dengan pemerintah kampung untuk membentuk kampung bersih narkoba atau kampung bersinar, yang merupakan suatu wilayah setingkat kelurahan atau desa yang memiliki kriteria tertentu untuk dilaksanakan program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika atau P4GN secara masif. Menurutnya, tujuan dari program Kampung Bersinar untuk menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa agar bersih dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Dia menjelaskan tahun ini ada 2 kampung yang sudah ditetapkan sebagai Kampung Bersinar di Kabupaten Waikanan, yakni Kampung Sidoarjo dan Kampung Cuga. Selain Kampung Bersinar, lanjut Nopijan, pihaknya rutin melakukan screening intervensi lapangan atau SIL di Kampung Bersinar yang bertujuan mencegah masyarakat di kampung tersebut terpapar narkoba.
Tidak hanya screening intervensi lapangan, pihaknya juga melaksanakan program intervensi berbasis masyarakat atau IBM untuk memberikan layanan rehabilitasi bagi masyarakat yang sudah terpapar narkoba. Di BNN kebetulan kami ada desa bersinar atau kampung bersih dari narkoba. Jadi kampung-kampung yang sudah kami masukin insya Allah ada perubahan baik dari tingkat keluarganya ataupun di lingkungan masyarakatnya. Kalau untuk tahun 2024 ini ada 2 kampung, satu kampung Sidoarjo dan satunya kampung Cugah. Kami juga rutin melaksanakan kegiatan SIL, screening intervensi lapangan. Jadi SIL ini mencegah orang-orang di kampung tersebut supaya tidak terpapar narkoba. Jadi ada tim kita dari tim rehab dan juga kebetulan tahun ini kita gabungkan ada dari bidang P2M dan bidang rehab sama-sama terfokus di Desa Bersinar. Dan ada juga program IBM-nya, intensif berbasis masyarakat. Jadi yang udah terpapar kita arahkan untuk kita rehabilitasi di BNKW Kanan. Menurutnya beberapa upaya tersebut termasuk ke dalam rencana aksi BNN Kabupaten Waikanan yang sesuai dengan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang rencana aksi nasional program pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika. Selain itu, dia berharap dengan program Kampung Bersinar, para kepala dan aparatur kampung dapat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan tentang bahaya narkoba kepada masyarakat di wilayahnya, sehingga terwujud kampung yang bersih dari narkotika dan obat terlarang. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dinas Perhubungan Kota Metro tangani 150 titik lampu penerangan jalan. Pemerintah membuka layanan informasi dan pengaduan untuk memudahkan masyarakat menyampaikan informasi seputar kondisi lampu jalan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Robi Yudestika. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro Helmi Zain mengatakan, data Dinas Perhubungan Kota Metro per Januari hingga Juni 2024 terdapat 589 laporan terkait lampu penerangan jalan umum. Rata-rata Dishub melakukan 150 perawatan dan perbaikan titik lampu jalan. Dengan kasus lampu mati, berkedip dan menyala di siang hari. Terdapat 4.634 titik lampu PJU yang tersebar di 22 kelurahan di Kota Metro. Semalam aja ya saya dapat laporan. Kemarin malam saya dapat laporan video Sudirman mati. Si pagi kemarin langsung kita ke lapangan ya, kita periksa. Memang kelemahannya di jalur Sudirman ini kan ada kabel yang bawah tanah. Kabel di bawah tanah ini karena usianya mungkin sudah puluhan tahun, sudah tua. Kalau dia hujan, habis hujan sering konslet. Kalau sudah konslet banyak yang mati. Akhirnya ya kita tanganin, kita benerin, kita lihat yang konslet. Pemerintah membuka layanan informasi dan pengaduan melalui akun Dishub Petro di sejumlah platform media sosial. Robi Yudestika, RRI Bandar Lampung melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Pesawaran meminta panitia pemilihan kecamatan PPK, pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 27 November 2024 mendatang bekerja profesional dan menaati seluruh peraturan yang berlaku. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter Ihwan Wijaya. Tegak lurus, tidak aneh-aneh karena gesekan-gesekan di Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Pesawaran Patih Hunajah menyampaikan beberapa pesan khusus kepada seluruh PPK di daerahnya. Patih mengatakan saat ini tahapan-tahapan penyelenggaraan pilkada yang akan digelar pada 27 November mendatang sudah mulai berjalan. Menurutnya, seluruh penyelenggara khususnya PPK harus bekerja profesional dan taat aturan untuk menjaga demokrasi di Pesawaran berjalan secara demokratis, jujur, adil, dan berintegritas. Patih menjelaskan, bekerja dengan konsep profesional artinya tidak melanggar aturan dan berbagai kebijakan yang diberikan oleh KPU mesti ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harapan saya untuk
kawan-kawan PPKN bisa bekerja sesuai dengan undang-undang, tegak lurus, tidak aneh-aneh, karena gesekan-gesekan di pilkada ini cukup agak keras menurut pengamat-pengamat kan. Jadi memang benar-benar mereka harus bekerja sesuai dengan aturan yang ada. Sesuai ketentuan, PPK memiliki tugas diantaranya melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pilkada di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota, menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten Kota, melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di TPS dan dihadiri oleh saksi peserta, melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan di wilayah kerjanya, menerima daftar pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten Kota, membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara, serta menyerahkan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada para saksi peserta, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten Kota. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia Lintas Lampung Olahraga. Kita beralih ke berita olahraga. Dalam upaya menggelorakan semangat olahraga serta menanamkan nilai-nilai pokok sportivitas dan kejujuran yang harus ditanamkan dalam diri, Komando Resort Militer Korem 043 Gatam Garuda Hitam menggelar turnamen olahraga. Berikut laporan selengkapnya disampaikan reporter M. Priyambudi. Turnamen Danrem Cup 2024 terdiri dari 10 cabang olahraga atau cabor, yaitu lari, karate, badminton, tenis lapangan, biliar, motor trail, kicau burung, panahan, tenis meja disabilitas, dan sepak bola. Danrem 043 Gatam Brigjen TNI Rikas Hidayatullah kepada RRI di lapangan Yonip 143 Natar, Lampung Selatan kemarin mengatakan, turnamen olahraga sangat relevan dengan semangat olahraga yang saat ini atlet Lampung berjuang di ajang Pekan Olahraga Nasional atau PON 21. Rikas menuturkan, olahraga merupakan sebuah momen untuk mengangkat harkat dan martabat suatu daerah. Dukungan dan doa dibutuhkan para atlet yang sedang berjuang untuk mendapatkan prestasi yang terbaik. Kebetulan saya dan Wakapolda dipercaya oleh masyarakat olahraga Lampung untuk memimpin kontingen ini. Jadi ini adalah satu momentum bahwasanya olahraga ini bisa mengangkat harkat martabat satu daerah. Mari kita doakan sama-sama dari tempat masing-masing. Kita doakan para duta-duta, pahlawan-pahlawan olahraga kita berjuang dengan target mudah-mudahan minimal bisa masuk 10 besar di PON yang nanti. Syukur-syukur bisa tembus 7 besar. Ini yang menjadi target kita. Lebih lanjut, Rikas mengungkapkan jalankan pertandingan dengan penuh semangat dan sportivitas. Menang dan kalah adalah suatu cerita dalam suatu pertandingan. Jangan sampai kejuaraan tersebut dimanfaatkan untuk mencapai satu target dengan menggunakan segala cara. Menurutnya, jika melakukan olahraga dari muda merupakan salah satu investasi luar biasa, yaitu kesehatan. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga. Pendengar, selanjutnya kita ikuti wawancara reporter Gali Prihantoro dengan Ketua PMI Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah, terkait program kegiatan donor darah. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama dengan Ketua Palang Merah Indonesia atau PMI Kota Bandar Lampung, Dedi Amarullah, yang akan berbincang seputar program kegiatan donor darah. Ya, terima kasih kepada RRI Tanjung Karang yang sudah berinisiasi dalam rangkaian kegiatan ulang tahunnya ini ikut bulan bakti donor darah. Nah, kami dari PMI Kota Bandar Lampung mengucapkan banyak terima kasih, sangat luar biasa pelaksanaan kegiatan ini
yang betul-betul ini bermanfaat bagi keselamatan dan jiwa manusia. Dan ini agenda ini merupakan suatu agenda yang sangat luar biasa yang dapat membantu masyarakat Bandar Lampung khususnya dan Provinsi Lampung yang butuh dengan darah. Dan ini kalau bisa pesan kami dari PMI Kota Bandar Lampung kepada segenap di stasiun ini selalu dibudayakan, selalu ini. Memang saya selalu sering hampir setiap tahun saya diundang oleh RRI ini dalam kegiatan donor darah dalam rangkaian ulang tahun, dan ini suatu hal kegiatan rutinitas program yang sangat luar biasa. Ini saya sangat penuh apresiasi terhadap kawan-kawan yang ada di RRI ini. Karena ini mendukung juga ya Pak ya untuk stok darah di PMI Bandar Lampung sendiri Pak ya. Tentu karena kita stok PMI itu keterbatasan. Kalau kita melihat tingkat kebutuhan selalu tinggi sekali, jadi sementara suplainya banyak, tapi permintaannya banyak, tetapi kita stoknya yang selalu berkurang. Makanya kita selalu menghimbau setiap ada event-event, kegiatan ulang tahun, kegiatan-kegiatan bakti sosial lainnya, kita kalau bisa disandingkan dengan ada kegiatan donor darah, sehingga pemenuhan darah di UDD ini dapat tersedia dengan baik, pelayanannya kepada masyarakat, karena kalau kekurangan darah itu kadang-kadang pasien itu harus mencari orang, sangat sulit sekali mencari orang, tapi kalau di UDD itu tersedia itu cepat membantu pelayanannya gitu. Dan kami harapkan seperti itulah. Terima kasih. Kalau untuk ketersediaan sih Pak, per bulan sendiri kebutuhannya berapa sih Pak rata-rata itu Pak? Oh, kalau kebutuhan rata-rata hampir berapa ya? Hampir 5.000 kantong itu. 5.000 kantong. Sementara ya kita nggak sampai 5.000 kantong ya. Ada makanya kadang-kadang kasihan juga pasien itu selalu mencari, beli malah bahkan itu. Nah, untuk menghindari itu kami selalu berinisiasi, berusaha bersama teman-teman dari Poswanda, DDI, pokoknya teman-teman yang betul-betul concern kepada donor darah ini ya kami selalu libatkan, sehingga pemahaman terus teman-teman yang tadinya tidak berani akan memberanikan diri karena tingkat kebutuhannya. Kasihan kalau dia beli mahal sekali. Dan kita masyarakat ada yang keterbatasan. Seperti itu. Untuk dari program PMI Bandar Lampung sendiri seperti apa untuk lebih meningkatkan sendiri donor darah di Kota Bandar Lampung khususnya? Ya, kalau program kita keselarasan lah dengan kita teman-teman pemerhati pada darah ini ya. Kita selalu libatkan terus kepada setiap event ulang tahun, setiap ada kegiatan-kegiatan apa gitu, kita selalu himbau supaya disandingkan dengan kegiatan bakti sosial donor darah. Karena ya tadi keprihatinan kita terhadap stok darah ini selalu berkurang. Jadi kita sandingkan supaya ada kegiatan-kegiatan itu, ada juga kegiatan donor darah itu. Terima kasih Pak Dedi atas wawancaranya. Sama-sama, terima kasih ya. Demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Nani Ulina Kartika Nasution, sampai jumpa. Semboyan kami angkasawan RRI, sekali udara tetap di udara, semenjak 45 tak pernah berhenti, batu dan
terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Beragam warna kita, suku tak selalu sama. Kau aku Indonesia yang disatukan karena cinta. Karena kita Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, tetaplah satu kita, kita Indonesia sesungguhnya. Kilauan samudra terbentang khatulistiwa, di situ ku ada bersamamu saudara. Warna kita